Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan berbincang tentang psikoterapi holistik Islami. Nah, psikoterapi pada mulanya itu adalah konseling, ya. Konseling tentang berbagai konseling kejiwaan terutama. Bagaimana seseorang itu ketika konseling dia menceritakan tentang kondisi jiwanya. Namun terkadang seseorang ketika melakukan konseling dia seringkali tidak hanya berbicara tentang jiwa, bahkan berbicara tentang kehidupannya, keluarganya, bahkan ekonominya, ya. Tidak hanya jiwanya, bahkan permasalahan-permasalahan hidup lainnya. Nah, maka kemudian ini yang dinamakan dengan menyeluruh, konsultasi atau konseling secara menyeluruh. Dengan kata lain adalah konseling holistik. Nah, namun kalau masih bicara tentang psikoterapi, ya, psikoterapi holistik itu masih berbicara tentang bebas nilai. Maka kemudian dalam sebuah buku, ya, karya dari Ibn Qutibin Tajuddin, beliau kemudian menamakan dengan psikoterapi holistik Islami. Kenapa? Karena harus ada metode tertentu di dalam memberikan terapi kepada seseorang, baik dari sisi jiwa, sosial, keluarga, dan apapun. Nah, Islam mengajarkan banyak hal. Islam memberikan solusi terhadap segala sesuatu, ya, segala kehidupan. Maka kemudian pantaslah psikoterapi holistik dengan metode Islam. Nah, maka muncullah psikoterapi holistik Islami. Psikoterapi holistik Islami sebagaimana sandarannya kepada ayat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Nah, di sini jelas bahwa hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Nah, artinya psikoterapi holistik itu mencoba, ya, psikoterapi holistik Islami itu mencoba memberikan terapi, memberikan konseling terhadap permasalahan hidup secara menyeluruh, secara kafah, ya. Nah, maksud daripada psikoterapi holistik Islami ini adalah dalam rangka memberikan solusi kepada seseorang sehingga seseorang tidak lepas daripada Tuhannya. Tidak hanya jiwanya yang kemudian diperbaiki, tidak hanya penyakitnya yang kemudian disembuhkan, tetapi bagaimana kesembuhan penyakit fisik, kesembuhan penyakit jiwa ini mampu juga menyembuhkan penyakit-penyakit spiritual. Ya, ketika seseorang itu mampu menyembuhkan penyakit spiritualnya, maka insya Allah penyakit fisik itu akan menjadi cepat sembuhnya. Ya. Nah, ini yang harus difahami. Ya, karena Islam menawarkan obat-obat, menawarkan banyak solusi terhadap permasalahan hidup. Nah, psikoterapi holistik Islami ini bertujuan bagaimana kemudian jiwa yang kering, penyakit yang bisa jadi itu disebabkan karena jiwanya, spiritual yang kemudian juga lemah, itu kemudian bisa terobati dengan baik. Makanya psikoterapi holistik Islami ini sangat terbuka.
ya, transparan, bahkan ilmiah. Ya. Ini salah satu ciri daripada psikoterapi holistik Islami. Namun terkadang ya masih ada orang yang menganggap bahwa ini mistis, ya, kebatinan dan segala macam. Sebenarnya kalau kita berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam, maka itu semua akan terbantahkan. Ya. Nah, psikoterapi holistik Islami atau disebut juga dengan PHI ini adalah pengobatan membangkitkan penderita dari keterpurukan, dari kemalasan, ya, dari traumatik, ya, yang bersandar kepada doa-doa, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, ya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, para ulama, para sahabat, para ulama, ya, dan tentunya ini dalam rangka menghilangkan yang namanya keputusasaan, ya, kemalasan, dan menarik diri, ya, kepada kegiatan-kegiatan ibadah. Nah, psikoterapi holistik Islami, ya, bukan hanya mistik, ya, tapi dia melakukan ritual-ritual yang terkait secara syariah. Ya. Namanya saja psikoterapi holistik Islami. Nah, jika itu tidak bersandar kepada syariah, maka tidak Islami lagi. Yang sangat dipegang dalam psikoterapi holistik Islami itu adalah sibghah, ya, tali, ya, tali Allah. Sebagaimana Allah sampaikan, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Nah, disinilah sungguhnya menjadi dasar pegangan di dalam psikoterapi holistik Islami. Nah, keyakinan kita kepada Allah di dalam melakukan psikoterapi holistik itu menjadi sangat mendasar. Ketika seseorang memberikan terapi, tetapi keyakinan kepada Allah itu masih sangat kurang, maka tidak bisa mencapai tingkat kesembuhan. Ya, makanya ketika klien juga begitu, atau pasien juga disadarkan bahwa segala sesuatu itu tidak terlepas daripada takdir Allah, catatan-catatan Allah di Lauh Mahfuz tentang kehidupan diri kita, sekecil apapun. Ya. Nah, ini yang diajarkan di dalam psikoterapi holistik Islami, dan ini yang diberikan kepada para terapis dan kepada para pasien atau klien. Nah, dalam perkembangannya, ya, psikoterapi holistik Islami ini mulai dikenal. Karena sebelumnya banyak orang, banyak para psikolog, banyak para psikiater melakukan terapi, melakukan konseling terhadap para klien, itu bersandarkan kepada pemikiran-pemikiran barat yang tidak bersandar kepada keagamaan, yang tidak bersandar kepada konsep-konsep ilahiyah, hanya kepada akal semata. Ya. Maka psikoterapi holistik Islami ini menjawab permasalahan yang tidak bisa dijawab oleh para psikolog-psikolog barat. Kenapa? Karena psikolog barat itu hanya berbicara tentang jiwa, tapi tidak masuk ke dalam atau di balik jiwa itu. Sesungguhnya inti daripada jiwa, ya, inti daripada jiwa, inti daripada manusia ini itu adalah ruh. Nah, disinilah bagaimana kemudian ruh yang sudah rusak, ruh yang sudah dirusak, ruh yang sudah menyeleweng, ruh yang sudah bengkok, itu kemudian diperbaiki kembali dengan psikoterapi holistik Islami ini. Ya, karena kita tahu sifat daripada ruh atau konsumsi daripada ruh itu adalah zikrullah. Itu adalah dekat dengan Allah. Nah,
ruh bisa menyeleweng, ruh terselewengkan, ruh terbengkokkan. Itu disebabkan oleh akal manusia. Nah, makanya psikoterapi yang dibawa oleh para psikolog barat itu kemudian menyelewengkan ruh. Artinya lupa terhadap inti daripada manusia itu sendiri, inti daripada jiwa itu sendiri. Nah, psikoterapi holistik Islami ini adalah sebuah jawaban ya, di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup, di dalam menyelesaikan penyakit, di dalam menyelesaikan perubahan perilaku negatif, di dalam menyelesaikan rusaknya jiwa. Maka di dalam penyampaian atau konseling psikoterapi holistik Islami itu selalu mengaitkannya dengan Allah, selalu mengaitkannya dengan qadar Allah, selalu mengaitkannya dengan sifat-sifat Allah ya. Tidak satu pun lepas, apapun yang diberikan itu terlepas dari Allah. Tidak, semuanya yang dibicarakan itu adalah kebesaran-kebesaran Allah secara ilmiah. Misalkan, bagaimana kemudian seseorang itu mengalami sebuah keresahan, kegalauan, ya, keputusasaan. Nah, ketika seseorang mengalami keputusasaan yang disebabkan oleh akalnya, sudah sumpek dengan sekian banyak masalah, jiwanya sudah tidak mampu memberikan solusi terbaik, akalnya tidak bisa memberikan jalan keluar, maka jalan keluar hanya satu kemudian, yaitu dekat dengan Allah, menyadarkan kembali, memberikan kesadaran bahwa Allah yang menjalankan semuanya, bahwa tidak terlepas segala sesuatu itu dari pandangan dan takdirnya Allah, apa yang sudah Allah tetapkan. Maka ketika seseorang itu kembali kepada Allah, maka permasalahan itu menjadi ringan. Bahkan karena Allah yang memiliki segalanya, maka permasalahan itu bisa selesai. Nah, ini yang harus disadarkan. Ini salah satu contoh ya, bagaimana terapi psikoterapi holistik Islami itu dijalankan. Dalam praktek sehari-hari, psikoterapi yang dilakukan oleh para dokter, oleh para psikolog, ya, itu seringkali tidak memberikan kepuasan terhadap ruhnya. Kadang hanya sekedar memberikan kepuasan kepada pikirannya dan jiwanya, tapi tidak sampai kepada ruhnya ya. Walaupun mereka mengatakan dari hati ke hati, tapi karena Allah tidak dilibatkan di dalamnya, maka tidak dapat dijalankan, tidak dapat menemukan solusi terbaik. Misalkan psikoterapi, bahan acuan daripada psikoterapi itu biasanya membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, di dalam psikoterapi holistik Islami bisa jadi tidak lama, karena melibatkan Allah. Allah yang maha membolak-balikan hati, Allah yang maha memiliki keadaan, Allah yang kemudian merubah segala masalah yang rumit menjadi ringan. Nah, kemudian kadang ketika berhadapan dengan dokter atau psikolog, tunggu moodnya mereka. Kalau mereka mood, mereka akan banyak memberikan solusi. Tapi kalau tidak mood, kadang ya banyak diam, hanya sedikit berbicara ya. Dan pada psikoterapi konvensional biasanya juga banyak kekurangan bahan untuk disampaikan. Beda dengan psikoterapi holistik Islami. Karena apa? Yang bersandarkan kepada ayat. Bisa jadi ada waridat yang Allah berikan, petunjuk yang Allah berikan kepada konselor. Karena Allah dilibatkan gitu. Karena segala sesuatu apa yang keluar dari lisan ini itu adalah semata-mata Allah yang menunjukkan, Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan kelancaran di dalam berpikir, Allah yang memberikan kelancaran di dalam memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan-permasalahan hidup seseorang. Nah, kadang juga psikoterapi konvensional itu susah untuk bisa dinilai secara objektif. Berbeda dengan psikoterapi holistik Islami.
sangat bisa untuk dinilai secara objektif. Ya. Biasanya orang yang kemudian melibatkan Allah di dalam kehidupannya langsung masuk kepada ruhnya. Ruh kemudian menggerakkan kepada jiwanya, menggerakkan kepada pikirannya, kemudian kena itu. Seluruhnya kena. Bahkan bisa jadi penyakit kronis pun itu terasa tidak sakit, mengalami langsung kekurangan rasa sakit. Ya. Belum lagi hati merasa tenang, merasa nyes gitu ya, menemukan sebuah solusi. Nah, karena bisa jadi seseorang itu menemukan solusi tapi kok masih ruwet, kok masih ini. Bisa jadi karena sudah terdominasi oleh akalnya. Nah, inilah yang harus diruntuhkan. Inilah yang harus diperbaiki. Ya. Makanya kemudian ketika seseorang mengembalikan kepada Allah, maka prasangka-prasangka baik, maka itu yang kemudian menjadi solusi. Innadzanni abdi bih, kata Allah. Nah, ini yang bisa mempercepat sebuah proses terapi pada seseorang. Ya. Nah, selain itu psikoterapi konvensional itu biasanya menyuruh para klien atau penderita itu berusaha mengatasi penyakitnya dengan kekuatan dari dalam jiwanya sendiri. Ya. Gak mungkin. Tidak mungkin. Seseorang itu tidak bisa mengobati dirinya sendiri tanpa kehendak Allah. Tanpa dikembalikan kepada Allah. Ya. Karena apa? Segala sesuatu kalau dikembalikan kepada Allah, Allah yang turun tangan. Nah, ini yang menjadi penekanan di dalam psikoterapi Islami. Ini yang juga terkadang terlupakan oleh para dokter, oleh para psikiater, oleh para psikolog. Mereka suruh mengobati jiwanya sendiri. Gimana mau mengobati? Wong dia sedang bermasalah. Ya, makanya kemudian perlu dilakukan brainstorming terhadap akalnya, penenangan terhadap jiwanya. Ya. Brainstorming yang dilakukan adalah diingatkan ketika seorang memiliki masalah, ketika orang memiliki penyakit, Allah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan memberikan beban, Allah tidak akan memberikan sebuah ujian, Allah tidak akan memberikan sebuah penyakit, Allah tidak memberikan apapun yang berat kepada manusia melebihi daripada apa yang dia terima, melebihi dari kemampuan yang dia miliki. Artinya apa? Seseorang itu mampu, ya, untuk melakukan itu. Nah, ini kalau ayat ini dijadikan sebagai sandaran di dalam memberikan sebuah solusi kehidupan, penyakit, atau apapun, maka seorang itu akan merasa tenang, optimis di dalam hidupnya. Ya, tapi kalau tidak melibatkan Allah seperti ini, berat. Orang gimana saya memperbaiki, saya harus mengawali dari mana, saya harus bagaimana. Pasti kecentok. Tetapi kalau ayat ini disampaikan untuk melakukan brainstorming, kemudian dia diminta untuk berzikir kepada Allah, untuk selalu ingat Allah, maka masalah itu pasti berkurang dan bahkan bisa selesai. Penyakit pun akan bisa sembuh. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada seorang hamba melebihi daripada kemampuannya. Nah, ini paling penting. Ya. Artinya apapun yang dihadapi oleh manusia itu kecil. Karena Allah memberikan kemampuan yang besar. Cuma terkadang kita seringkali para klien, orang yang bermasalah, itu tidak paham, itu tidak memahami, itu tidak mengerti, bahkan tidak tahu. Ya, akhirnya apa? Ketika seorang dengan memahami bahwa segala sesuatu yang diturunkan Allah sudah sesuai dengan kemampuan kita, enak menjalani segala sesuatu, tidak berat. Ya, bahkan cenderung untuk bahagia, cenderung untuk senang, cenderung untuk ya, karena Allah yang memberikan kemampuan itu, maka kita enjoy aja melakukan. Ya. Pasien atau klien akan merasa tercerahkan. Dan masalah akan segera selesai dengan begitu. Maka dengan psikoterapi holistik Islami ini, klien atau penderita atau pasien itu akan mudah, ya, menemukan pokok permasalahan, akan mudah menemukan solusi dari permasalahan hidupnya. Bahkan manfaat
terhadap jiwanya bisa langsung dipahami, bisa langsung diterima, bisa langsung mampu menyembuhkan jiwa yang sedang galau, yang sedang sakit pada saat itu. Ya. Nah, sekarang apa saja kemudian bentuk daripada psikoterapi holistik Islami ini? Ya. Bentuk daripada psikoterapi holistik Islami itu adalah dengan zikir, ya, sholat, puasa, ibadah-ibadah yang kemudian mampu mendekatkan diri kepada Allah, sedekah misalkan, memaafkan, ya, terus lapang dada, menghilangkan sifat-sifat iri dan segala macam. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu bentuk terapi dari holistik Islami. Nah, psikoterapi holistik Islami, ya, itu dalam rangka memberikan kesehatan kepada jiwa. Ya. Nah, jiwa yang sehat seperti apa? Jiwa yang sehat itu adalah tawakal Allah, berserah diri kepada Allah dengan sekuat-kuatnya, dengan keikhlasan yang penuh kepada Allah, dengan keridhaan kepada Allah. Apapun yang Allah turunkan, dia ridho, dia ikhlas. Apapun yang Allah berikan, dia terima. Ya. Nah, dengan berserah diri kepada Allah, maka akan bisa mengatasi konflik, akan bisa mengatasi stres, bahkan akan memberikan perlahan-lahan kesembuhan terhadap fisik, ya. Bahkan mampu membangkitkan prestasi, produktivitas di dalam kerja, produktivitas keseharian, ya. Karena dengan berserah diri, keikhlasan kepada Allah, ya, serta mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, itu akan terjadi kesinambungan, ya, keseimbangan, keseimbangan neurotransmitter di dalam otak. Ya. Pada intinya hidup itu kan tenang. Ya, orang kalau tidak tenang atau stres, itu sama dengan alam semesta itu kedatangan angin, ya, angin yang sangat kencang, kemudian memporak-porandakan, ya, atau gelombang ombak yang luar biasa, tsunami, memporak-porandakan. Ya, tapi alam itu kalau tenang, anginnya nyaman, ombaknya juga terasa nyaman, enak dipandang dan segala macam, maka ada ketenangan di dalam diri. Nah, makanya disinilah pentingnya psikoterapi Islami, ya. Nah, lebih-lebih ketika seseorang sudah sampai kepada tingkatan ikhlas, tingkatan syukur, ya, bahkan dia mampu istiqomah. Nah, ini pandangan tentang psikoterapi holistik Islami. Psikoterapi holistik Islami caranya sebagaimana tadi disampaikan, bisa dengan cara berzikir, ibadah, ya, ibadah-ibadah atau melakukan amalan-amalan yang kemudian mampu meningkatkan keimanannya kepada Allah, berpuasa, sholat, ya, yang dimana dia bisa menjadi tenang lah, ya, bisa menjadi tenang, bisa bersyukur kepada Allah. Yang tentunya ketenangan itu tidak bisa didapat hanya dengan akal, hanya dengan duniawi, hanya dengan konsultasi, konseling, ya. Tetapi apa? Hubungkan dengan Allah. Segala amalnya hubungkan dengan Allah, segala perbuatannya hubungkan dengan Allah, segala pikirannya hubungkan dengan Allah, bahkan hatinya hubungkan dengan Allah, yaitu dengan cara berzikir, ibadah dan segala macam. Ya. Yang kemudian Allah menjadi ridho kepadanya, Allah menjadi ikhlas kepadanya, yang kemudian Allah datangkan ketenangan. Karena datangnya ketenangan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan kita yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah psikoterapi holistik Islami. Nah, bagaimana cara berzikir, bagaimana cara memberikan amalan, bagaimana cara ibadah. Nah, nanti ada pada materi atau mata kuliah yang lain.
yang biasanya diajarkan pada mata kuliah Sufi Healing. Itu akan lebih sangat detail di situ. Baik, ini yang bisa disampaikan. Wafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.